Salam, salam kasih damai dan sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih untuk kesediaan Paroki Tanjung Hulu, Pak Sugeng, Bu Susana, Pak Jo yang sudah menyediakan tempat di tempat ini untuk kita melakukan pendalaman kitab suci pada tahun 2021 ini. Semoga nanti di tahun 2022 kita akan bisa membuat jadwal yang sinkron dan banyak pengurus lingkungan, pengurus DPP, pengurus kategorial, para penyuluh, dan juga para umat yang bersedia mengikuti pendalaman kitab suci ini bisa hadir sesuai dengan keinginan bersama, keinginan gereja untuk ikut 5 tugas gereja, yaitu liturgia, kerigma, diakonia, koinonia, dan martiria. Mari kita memulai kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agungmu. Kami diberikan napas kehidupan pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mendalami firman dan sabdamu. Berkatilah kegiatan kami ini, terutama kami yang hadir di sini, agar kami selalu menjadi terang dan garam untuk mewartakan kitab suci dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun kami berada. Kami berdoa bagi para pengurus lingkungan, pengurus DPP, pengurus kategorial, para penyuluh, dan juga semua umat yang ingin mengikuti pendalaman kitab suci ini. Biarlah Engkau selalu memberikan kuasa-Mu untuk mereka dapat mengikuti ini, baik secara offline dan online dan dimanapun, sehingga kami dapat selalu mewartakan firman dan sabda-Mu, dan dengan dibimbing oleh Roh Kudus, kami selalu menjadi pribadi yang senang untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman dan sabda-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita selalu. Tiada terasa kita sudah masuk ke minggu Advent yang kedua, dan pada minggu ini nanti minggu Advent yang ketiga, atau yang disebut dengan Gaudete, atau ya minggu Advent sukacita. Lilinnya pun lilin berwarna pink, merah muda ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pendalaman kitab suci ini kita sudah masuk ke surat-surat Katolik. Tiada terasa ya, kemarin sudah surat Yakobus kita bahas, sekarang surat Yudas. Jadi banyak yang belum memahami bahwa kata Katolik atau surat-surat Katolik itu adalah surat-surat yang diberikan kepada seluruh orang, baik yang bersunat maupun tidak bersunat. Dan ini merupakan universalitas firman dan sabda Tuhan yang harus diimplementasikan oleh kita sebagai pewarta atau para saksi-saksi iman yang hidup dan berkarya di muka bumi ini. Baik, kita akan membahas surat Yudas. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu surat Yudas, kita harus tahu siapakah Yudas. Nah, seperti yang sudah dibahas pada surat Yakobus, siapa itu Yakobus? Yakobus itu adalah saudara sepupunya Yesus. Jadi kita ingat dalam suatu Injil, waktu Yesus mewartakan firman dan sabda, tiba-tiba ya ada orang yang mengganggu pewartaan Yesus itu dengan mengatakan, ibu dan saudara-saudaramu yang ada di luar. Sebenarnya Yesus sudah mengetahui bahwa keluarganya datang, tetapi ketika Yesus mewartakan firman dan sabda Tuhan itu diganggu. Nah, hal-hal semacam itu adalah gangguan-gangguan bagi kita yang ingin mewartakan firman dan sabda di tengah-tengah kehidupan atau mungkin di masyarakat dimanapun. Biasanya ada gangguan-gangguan misalnya. Nah, gangguan itu disebabkan oleh dunia. Ada 3 gangguan yang mengganggu kita, itu dunia, iblis, dan hawa nafsu. Nah, gangguan dunia ini yang sering mengacau balaukan kita, ya. Jadi ketika ada pewartaan firman, sabda, ada saudara jauh dari kampung datang, ya kan, mau ke gereja lalu tidak ke gereja, ya, mau ikut ibadat lingkungan, ada tamu nih katanya, lalu tidak jadi ibadat lingkungan, mau doa rosario bersama di keluarga, tiba-tiba ada tamu, lama lagi pulangnya, mau diusir, enggak enak kan begitu. Disuruh pulang, dia baru kita temukan, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun baru datang ke rumah kita kan. Kita mau ajak ikut doa rosario, dia tidak seiman dengan kita kan. Akhirnya gangguan itu, ya gangguan dari dunia namanya. Ya,
Gangguan-gangguan ini memang terjadi ketika kita hidup di muka bumi ini. Baik, kita kembali ke surat Yudas ini. Nah, Yudas yang menyebut dirinya saudara Yakobus. Jadi jelas, Yudas ini adalah saudaranya Yakobus. Yakobus siapa? Yakobus saudara sepupunya Yesus. Kita tahu waktu itu ya, ada Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Ya, mereka ini adalah ibunya bernama Maria, bukan ibunya Yesus, tapi namanya sama, ya. Nah, dia adalah istri dari Kleopas, ya. Jadi kita harus memahami itu bahwa Maria ini memiliki 4 anak. Sekali lagi di garis bawahi, bukan Maria ibu Yesus. Nama Maria itu banyak, ya. Kita tahu ada Maria saudara Marta, ada Maria Magdalena. Itu Magdalena itu dari daerahnya, Magdala namanya, ya. Ada Maria istri Kleopas. Bahkan kita pernah tahu ada Maria yang lainnya. Ya, ada beberapa Maria, ya. Nah, kalau Maria ibu Yesus pasti disebut Maria, ya, ibu Yesus, ya. Dan kita kasih gelar yang namanya Bunda Allah. Nah, gelar Bunda Maria begitu banyak, ya. Seperti tempat ini kan Bunda Penolong Abadi, ya. Nah, di BMJ Bunda Allah, Maria Ratu Pencipta Damai, Stella Maris, ya. Itu gelar-gelar Maria, bejana rohani dan sebagainya. Yudas yang menyebut dirinya saudara Yakobus, ya, kita tahu di ayat 1, haruslah seorang saudara Tuhan juga. Jelas, saudara Tuhan berarti saudara sepupunya Yesus. Kata saudara Tuhan, kita ingat ya apa yang dikatakan Yesus, kamu bukan lagi menjadi hamba tetapi saudara. Nah, jadi yang dimaksud saudara Tuhan ini jelas menuju kepada ada hubungan ikatan batin, ikatan kekeluargaan antara Yudas, Yakobus dan Yesus. Nah, itulah ya hubungan kekerabatan sepupu. Ya kan tidak mungkin misalnya saya bertemu dengan saudara sepupu saya omongkan dengan Pak Sugeng, itu saudara sepupu saya, enggak kan, itu saudara saya. Nah, nanti Pak Sugeng akan menggali, oh seperti itu. Misalnya Pak Sugeng bilang, oh itu saudara saya Pak, yang di BMJ itu. Misalnya Pak Amin misalnya kan. Kan saya kan tidak bertanya lagi, kalau saya perlu bertanya, akhirnya Pak Sugeng jelaskan, oh itu saudara sepupu saya Pak, ya kan, mama saya adik-beradik dengan mamanya. Nah, ini berarti kan kita mengungkapkan bahwa unsur kekerabatan di orang timur itu begitu kuat dan kental. Sehingga itu menyatakan bagaimana hubungan Yesus, Yakobus, Yudas ini yang merupakan saudara kandung Yakobus dan Yudas. Nah, kita bisa lihat di Matius bab 13 ayat 55 dan seterusnya ya. Tidak ada alasan menyamakan Yudas ini dengan rasul yang mempunyai nama yang sama. Jadi, nama rasul itu ada 2 yang bernama Yudas. Ya, Yudas yang sering disebut dengan Yudas Tadeus, ya. Yang satu adalah Yudas Iskariot. Yudas Tadeus ini adalah anaknya Yakobus, bukan Yakobus. Sekali lagi, Yakobus itu ada beberapa orang. Ada Yakobus, saudaranya Yohanes, anak Zebedius. Ada Yakobus Alpius, anaknya Alpius, itu rasul, ya. Kemudian Yudas, anaknya Yakobus. Jadi Yudas itu bapaknya namanya Yakobus. Nah, disebut dengan Yudas Tadeus itu, ya. Nah, kemudian ada Yudas Iskariot. Nah, jadi Yudas yang saudaranya Yakobus, ya, Yakobus ini, Yakobus sepupunya Yesus ini adalah Yudas yang berbeda dengan Yudas yang disebut itu. Nah, jadi harus dipahami. Nah, jadi jelas ya. Itu diterangkan di mana? Di Lukas bab 6 ayat 16, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13, kemudian bagian dari kitab suci Yohanes bab 14 ayat 22. Sebab Yudas pengarang surat membedakan dirinya dengan para rasul, ayat 17. Tetapi tidak ada alasan juga menyangka bahwa Yudas hanya nama samaran. Hal semacam itu sukar dimengerti bahwa Yudas adalah seorang tokoh yang sama sekali tidak menyolok. Jadi Yudas ini bukan nama samaran, ya. Itu benar-benar nama orang, ya. Mereka bersaudara, Yakobus, Yudas, Yoses, dan Simon. Nah, nama Simon pun banyak, ya. Simon muridnya Yesus itu ada 2, Simon Petrus dan Simon Zelot.
Ya. Kemudian Simon dari Kirene juga yang membantu Yesus mengangkat palang salib itu Simon juga. Ya. Dan Simon yang saudara sepupu Yesus. Jadi nama-nama itu sama seperti nama orang Katolik kan. Nama saya Yakobus, bisa dipakai orang di mana-mana. Nama baptis. Tapi nama belakangnya siapa? Oh, saya Yakobus Julian Elis, kan begitu, ya. Nah, mungkin ada Yakobus yang lainnya. Sama seperti nama Yohanes. Yohanes itu ada untuk membedakannya Yohanes. Murid Yohanes sebelum dia menjadi murid Yesus itu kan Yohanes Rasul itu kan ya gurunya Yohanes Pembaptis. Ya. Kan Yohanes juga Pembaptis itu gelarnya. Nama Yesus gelarnya Kristus gitu, Pak. Nah, begitu juga ada Yohanes saudaranya Yakobus. Ya. Itulah dia ya. Abangnya Yakobus, dia adiknya, anak Zebedius. Ya kan? Lalu ada ya, kita tahu Markus yang disebut Yohanes. Nah, untuk membedakannya Markus itu ya namanya Markus saja, tapi sebenarnya namanya Yohanes juga. Ya. Jadi ini juga harus dipahami bahwa nama-nama itu ya untuk tidak terjadi kesalahpahaman sudah dibeda-bedakan oleh penulis kitab suci atau para pakar kitab suci supaya jangan sampai nanti yang membaca itu lalu cocokologi gitu, Pak. Sering terjadi nih kan, Santo Yusuf yang dianggap sama dengan Yusuf yang ya membawa ya saudara-saudaranya atau bapaknya Israel itu ke Mesir. Ya kan? Padahal Santo Yusuf itu kan banyak juga yang berdebat. Santo Yosef ke Santo Yusuf. Tergantung mana yang diserap. Ada yang menggunakan Yosef silakan, Yusuf silakan, tidak masalah. Masalah tulisannya kalau kita lihat di ejaan Ibrani-nya memang ada OU-nya. Ya. Joseph gitu kan. Joseph. Ya. Jadi sebenarnya serapan padanan katanya itu dari mana dia diserap? Ya. Jadi misalnya kayak Yakobus. Yakobus itu kan kalau di Amerika, di Inggris Jack, ya kan? Jacob. Ya kan, dan berbagai macam serapannya seperti macam-macam. Jadi tulisannya kayak misalnya Yohanes, John, ya kan, James ya, nah ini tergantung ya mana yang sama seperti nama Petrus, Kepas ya kan, Petrus batu karang namanya Simon awalnya dirubah Yesus karena sudah dipilih Yesus di atas batu karang kan, Kepas atau Petrus. Sama seperti Kristus, itu bahasa Yunani, ya kan? Bahasa Ibrani-nya kan Mesias. Nah, ini jangan salah kaprah. Yesus. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi banyak serapan-serapan itu namanya satu, ya, tetapi sebutan nama-namanya bisa banyak. Nah, jadi jelas. Tetapi tidak ada alasan yang juga menyangka bahwa Yudas hanya nama samaran. Hal semacam itu sukar dimengerti bahwa Yudas adalah seorang tokoh yang sama sekali tidak menyolok. Surat Yudas ini sejak tahun 200 diterima oleh kebanyakan jemaat Kristen sebagai kitab suci. Jadi kalau surat saudaranya Yakobus baru tahun 400, sekitar abad keempat dan kelima diterima menjadi kitab suci. Sedangkan surat Yudas itu lebih awal tahun 200. Ya. Dahulu memang ada orang yang meragukan surat ini karena mengutip buku-buku apokrif. Jadi kita tahu ada buku apokrif. Nah, kitab Henok itu, ya. Karena Henok ayat 7 dan 14 dan seterusnya. Jadi ada kitab Henok yang lagi heboh misalnya di YouTube ya. Itu memang apokrif, tetapi beberapa ayat-ayatnya masuk ke apokrif, tapi ada juga yang bukan apokrif. Hati-hati. Ya, kalau apokrif itu tulisannya berwibawa tapi bukan dianggap kitab suci. Ya. Sama seperti Injil. Orang mengatakan Injil itu kan yang menulisnya ada 30 orang. Ya, betul. Tetapi yang dikanonisasi menjadi kitab suci itu hanya 4. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sedangkan ada Injil yang apokrif. Diterima gereja sebagai tulisan yang berwibawa tetapi tidak dianggap kitab suci. Ada juga yang bukan apokrif. Ya, artinya dia hanya sebagai ya dokumen, bisa jadi itu hanya keterangan atau bisa jadi itu hanya tulisan-tulisan ya yang tidak berwibawa gitu, Pak.
Kata tidak berwibawa tulisan biasa begitu. Misalnya catatan seorang murid, dia mengutip, ya, misalnya guru agama kan, guru agama ini menyampaikan firman sabda Tuhan, dikutipnya, lalu enggak sama. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan, dibuatnya berbeda misalnya. Aku adalah misalnya jalan dirubah misalnya jadi blog gitu ya. Ya, jadi bisa kan, ini kan terjadi setelah diteliti, oh ini dia hanya menggugah saja, ya, mengubah-ubah, jadi bukan tulisan yang berwibawa. Ada tulisan yang berwibawa apokrif, tetapi dia tidak bisa masuk kitab suci karena tidak dikanonisasi sebagai kitab suci. Jadi kita sebagai orang Katolik jangan lalu terkejut tiba-tiba di TikTok orang mengatakan, kalian tahu enggak, kitab suci itu, Injil itu sebenarnya dalam bentuk gulungan. Ya memang pada awalnya gulungan-gulungan semua, tidak berbentuk buku. Ya, menjadi buku ini ketika ada penemuan kertas dan alat cetak yang spektakuler. Dulu ya berbentuk gulungan-gulungan, disimpan dalam fragmen-fragmen, dan memang itu harus dibaca dengan seksama karena tulisannya itu berbahasa Yunani, ya, bahkan ada yang berbahasa Ibrani. Nah, untuk membaca itu jangan sampai salah, karena salah tulisan sedikit saja Ibrani itu kan hurufnya salah saja atau misalnya terhapus, itu udah berbeda maknanya. Nah, jadi harus dipahami kontekstasinya bahwa ya, kitab suci itu merupakan suatu rangkaian peristiwa iman. Allah menyelamatkan umat manusia, surat cinta Allah kepada umat manusia, tetapi mesti dipahami oleh si pembaca bahwa kitab suci itu adalah suatu kumpulan naskah-naskah yang sudah dikanonisasi oleh gereja sebagai kitab suci. Maka disebut Holy Bible. Ya kan? Holy itu kan suci, Bible itu kan kitab. Ya. Jadi ya, ini kan kitab-kitab nih dijadikan satu menjadi Holy Bible. Ya, dalam istilah Indonesia Alkitab, tapi kalau dalam istilah Inggris Holy Bible. Nah, kitab sucinya orang Katolik itu terdiri atas ya 73 buku. Untuk membedakan kitab dan buku itu saja sebenarnya, sama juga book juga bahasa ya, buku ya. Nah, itu. Nah, jadi harus dipahami seperti itu. Baik. Ya, kita lihat di situ ya. Dahulu memang ada orang yang meragukan surat ini karena mengutip buku-buku apokrif Henok ayat 7, 14 dan seterusnya. Pengangkatan Musa ke surga ayat 9. Tetapi kutipan semacam itu tak perlu mengkhawatirkan orang, sebab sekali-kali tidak berarti bahwa pengarang berpendapat bahwa buku-buku yang di zaman itu laku sekali di kalangan Yahudi benar-benar kitab suci. Jadi seperti itu. Maksud tujuan Yudas tidak lain kecuali membuka kedok pengajar-pengajar palsu yang membahayakan kepercayaan Kristen. Jadi surat Yudas ini membuka kedok-kedok, ya, ada pengajar-pengajar palsu. Nah, jadi pengajar-pengajar palsu itu luar biasa dulu. Maka Yesus katakan, ya, jika ada orang yang mengatakan kiamat sudah dekat, ya kan, bahwa Mesias sudah datang, jangan kamu percaya sekali-kali. Setelah aku ini akan bermunculan nabi-nabi palsu. Nah, kepercayaan itu memang harus diamini oleh kita dan terjadi. Setelah itu banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengatakan dirinya Mesias, nabi dan sebagainya. Ya. Jadi kepercayaan kita itu harus bersumber pada firman dan sabda Tuhan. Jadi jika ada orang Kristen mengatakan ya, setelah Yesus itu akan ada muncul lagi nabi-nabi lain, ya itu berarti dia sudah tidak percaya firman dan sabda Tuhan, ya. Jangan mengatakan dirinya Kristen, kan begitu. Nah, selalu kita sebagai orang Katolik itu mencintai iman kita, mencintai agama kita, tetapi kita menghargai dan menghormati kebenaran yang ada di dalam iman orang atau keyakinan orang. Beda ya antara menghormati dan menghargai dengan mencintai. Mencintai itu lebih ya, lebih utama, ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi jelas maksud tujuan Yudas tidak lain kecuali membuka kedok pengajar-pengajar palsu yang membahayakan kepercayaan Kristen. Ia mengancamkan kepada mereka hukuman ialah yang sama dengan hukuman yang dalam tradisi Yahudi menimpa orang fasik, ayat 5 sampai 7. Nah, kalau kita baca di situ, jadi orang fasik itu dia mewartakan kitab suci, tetapi bedanya munafik dengan fasik ini beda-beda tipis. Kalau munafik itu
Di depan kita dia mengatakan sesuatu yang baik-baik, tetapi di belakang kita dia menjelek-jelekkan kita. Kalau fasik, dia ya mengatakan sesuatu yang indah-indah, kemudian sesuatu yang indah-indah itu ya dimakannya atau ya dijungkir balikannya. Ya. Nah, ini memang agak beda tipis ya. Jadi berbeda munafik dengan fasik itu memang mirip dia tuh, iri dan dengki ya. Ya kan? Dia tuh adik-beradik, tetapi kalau fasik itu dia mengatakan yang indah-indah tentang Tuhan, tetapi dia sendiri dia berzina ya di belakang Tuhan gitu, Bang. Misalnya dia mohon maaf ya, orang fasik ini gini, di depan ya contoh ya. Dia berdoa lah di depan kita kan. Tetapi di belakang kita dia berdukun. Nah, itu orang fasik. Ah, ini kalau kita jelaskan memang agak repot nih. Nanti banyak yang tersinggung ya, udahlah. Ya kalau kita mau mewartakan kan seperti itu ya. Nah, kalau orang munafik dia berdoa tetapi dia menjelek-jelekkan kita begitu. Menjelek-jelekkan kita tuh dalam artian sesuatu yang benar dia buat tidak benar. Ah, itu beda. Nah, kalau fasik itu lebih parah. Ya kan, di depan kita berdoa. Ya kan? Wah, bagus. Tetapi ya kan perbuatannya dualisme. Nah, ini ya kita bisa melihatlah di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Yudas tentang pengajar-pengajar itu kiranya juga terpengaruh oleh cerita-cerita tentang zaman dahulu, ayat 11. Pada umumnya keterangan Yudas tentang pengajar-pengajar palsu itu agak kabur sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa mereka menganut gnosis dari abad kedua. Ya. Kefasikan dan kemerosotan akhlak yang dituduhkan kepada mereka oleh Yudas, terutama bahwa mereka menghujat Tuhan Kristus dan malaikat-malaikat. Nah, ini jelas ya. Jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi orang fasik itu menghujat Allah. Di satu sisi di depan kita dia mengagungkan Allah, tetapi di belakang dia menghujat Allah. Kata menghujat itu ya, dia melakukan perzinahan, percabulan. Ya kan? Maksudnya perzinahan ini, ada yang mengatakan perzinahan itu sebenarnya di atas percabulan. Jadi ya itu tadi, orangnya dia rajin berdoa, tetapi di belakangnya dia melakukan sesuatu yang sangat jahat. Ya. Nah, ini terjadi orang kefasikan ini, ya. Jadi waktu itu terjadi seperti itu. Ya, pada umumnya keterangan Yudas tentang pengajar-pengajar palsu itu agak kabur sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa mereka menganut gnosis dari abad kedua. Kefasikan dan kemerosotan akhlak yang dituduhkan kepada mereka oleh Yudas, terutama bahwa mereka menghujat Tuhan Kristus dan malaikat-malaikat, ayat 4, 8 sampai 10. Mungkin muncul di kalangan Kristen sendiri dalam abad pertama terpengaruh oleh aliran-aliran yang mencampur adukan agama Kristen, agama Yahudi dan paham kafir. Sebagaimana ditentang oleh ya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, surat-surat pastoral dan wahyu. Nah, ini jelas ya. Tetapi ada beberapa keterangan dalam surat Yudas yang menyarankan bahwa ditulis pada akhir abad pertama. Pewartaan Injil oleh para rasul dikatakan terjadi dahulu, ayat 17. Iman dipikirkan sebagai suatu ajaran yang disampaikan sekali untuk selama-lamanya, ayat 3. Nah, rupanya surat-surat Paulus dipakai oleh pengarang. Ya. Memanglah surat kedua Petrus menggunakan Yudas, tetapi nanti akan dikatakan bahwa 2 Petrus mungkin ditulis sesudah Petrus meninggal dunia. Maka boleh dikatakan bahwa Yudas ditulis pada akhir zaman para rasul. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi lanjut kita ke surat Petrus ya. Jadi kalau surat Yudas itu memang pendek, sama seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filemon. Kita kalau lihat surat Yudas itu ya, itu pendek, tidak ada babnya. Tidak ada babnya. Satu saja. Sama seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat kepada Filemon ya. Di manakah surat Yudas? Coba perhatikan surat Yudas kalau dibuka itu ya. Terakhir. Ya, dia terakhir. Tetapi sebenarnya
Ya. Ada hubungan paralel antara surat Yudas nanti dengan surat Petrus, kan begitu. Nah, kita lanjut ke surat Petrus ya. Baik. Ada 2 surat Katolik yang dari sendiri menyatakan bahwa ditulis oleh Petrus. Jadi Petrus, seorang rasul, itu juga menulis suatu surat. Memang kita tahu Rasul Paulus yang banyak menulis surat. Ya kan? Iya. Sampai kurang lebih 13 ya. 13 kan? Nah, 13 ya. Nah, jadi surat Rasul Paulus ini luar biasa ya. Ada 4 surat yang bisa sampai ditulis 2 kali ya. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Ada surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, ya kan? Itu kan 2 surat yang ini, dan bahkan kepada pribadi itu ada 2 surat. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, ya kan? Nah itu. Nah, kepada manusia itu ada 4 ya. Kepada tempat itu ada 9. Jadi totalnya 13. Tidak termasuk surat kepada jemaat Ibrani. Seperti yang disampaikan kemarin, surat kepada jemaat Ibrani itu adalah surat yang ditulis oleh para murid atau murid dari para rasul. Gaya penulisannya tidak bisa dikelompokkan menjadi surat Rasul Paulus. Memang pada abad-abad awal memang dikatakan surat Rasul Paulus, tapi setelah dilihat itu berupa khotbah-khotbah dan tidak ada kata pengantar yang seperti konstruksi surat Rasul Paulus. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pada perjanjian baru kan 4 Injil, kemudian kisah para rasul, ya kan? Kemudian ya 13 surat Paulus itu sudah berapa ya? Jadi itu sudah sudah 18. Kemudian surat kepada orang Ibrani sudah 19. Nah, surat Yakobus ya kan? Berarti sudah ya 20 ya. Nanti lanjut ke surat Petrus yang pertama, surat Petrus yang kedua, ya kan? Kemudian surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, surat Yudas dan Wahyu kepada Yohanes. Jadi totalnya 27. Baik, kita masuk ke surat Petrus. Ada 2 surat Katolik yang dari sendiri menyatakan bahwa ditulis oleh Petrus. Surat pertama yang dalam alamatnya memuat nama ketua rasul, bab 1 ayat 1. Jadi ketua para rasul itu adalah Petrus. Siapa yang menetapkan Petrus itu menjadi ketua para rasul? Yesus sendiri. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, ya, dan maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, tabisan yang diberikan Yesus kepada Petrus itu kekal. Ya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi makanya ya, dan berlanjut karena tahta apostolik itu harus berlanjut. Tidak seperti Musa sampai ke Yosua, Yosua tidak melanjutkan itu kepada orang ketiganya. Tapi karena tahta apostolik itu ya, dia adalah karunia berkat yang selamanya diberikan kepada para rasul, makanya disebut dengan tahta apostolik. Dan itu diteruskan oleh ya para rasul, para murid, dan terus ya sampai sekarang. Jadi seperti itu ya. Makanya tabisan itu di gereja Katolik itu kan hanya 3, tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan uskup. Tetapi ada jabatan-jabatan yang memang jabatan karena dipilih oleh Allah melalui perantaran manusia. Ya. Jadi perantaran manusia itu seperti pemilihan paus itu kan konklab namanya. Ya. Mereka memilih paus itu ya, tetapi atas dasar inspirasi Roh Kudus. Ya, mereka dikunci, kemudian memilih ya, kalau sudah ada paus ya terpilih, asapnya berwarna putih, kalau asapnya berwarna hitam, mereka harus kembali memilih. Nah, itu adalah perwakilan-perwakilan ya para kardinal di seluruh dunia yang memiliki hak pilih. Ya. Nah, itu sudah ditentukan oleh tahta apostolik. Ya. Kalau Petrus
langsung Baginda Yesus Kristus, Sang Maharaja, Sang Juru Selamat, Sang Raja alam semesta yang memilihnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita pasti akan melihat itu. Dan kepemimpinan Petrus itu ya dijelaskan secara konkret. Dan kita tahu bahwa ada murid inti yang selalu menyertai Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Jadi seperti itu. Dan mereka ini adalah bersaudara. Saudara sepupu. Petrus itu ya, saudara kandungnya adalah Andreas. Sedangkan Petrus itu bersepupu dengan Yakobus dan Yohanes. Nah, jadi ketika mereka dipilih, ini kan murid pertama ini kan ada 4 orang. Ya. Tapi murid inti itu ada 3 orang, ya. Nah, sedangkan Yohanes dan Andreas ini sebenarnya sudah berguru kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis memberikan amanat ya kepada kedua muridnya untuk mengikuti ya Yesus. Nah, ini dijelaskan dalam Injil itu secara detail. Baik. Jadi jelas bahwa ya kita tahu ada 2 surat Katolik yang dari sendiri menyatakan bahwa ditulis oleh Petrus. Surat pertama yang dalam alamatnya memuat nama ketua rasul, bab 1 ayat 1, sejak awal mula diterima oleh gereja tanpa keraguan atau pertentangan. Ya, surat ini barangkali sudah digunakan oleh Clemens dari Roma dan pasti dipakai oleh Polikarpus. Sejak Irenaeus dengan tandas dikatakan bahwa surat itu karangan Rasul Petrus. Petrus menulis surat ini di Roma. Ya, Babylon ya. Bab 5 ayat 13. Di sana Petrus ada bersama Markus yang disebutnya sebagai anaknya. Nah, ini dia. Markus awalnya dia menyertai Paulus. Ya, karena Markus itu adalah keponakan Barnabas. Barnabas adalah rasul yang memberikan kesaksian bahwa Rasul Paulus itu benar-benar sudah bertobat. Lalu dia memiliki keponakan yang namanya Markus, si penulis Injil. Lalu pada perjalanan pertama mereka ya bersama. Ya, perjalanan Paulus pertama mereka menyertai Paulus, Barnabas dan Markus. Tetapi pada perjalanan kedua terjadi perselisihan. Ya. Jadi Paulus tidak lagi mau mengikut sertakan Markus ya karena ada keleletan, terlambat, tidak disiplin, Mbak. Tidak disiplin itu bukan masalahnya munafik, tetapi karena ada hal-hal yang ya tidak sinkron. Mereka bukan berselisih masalah ajaran, bukan. Akhirnya Barnabas ya katakan, ya udahlah, ya Paulus akhirnya bersama Silas kan, bersama. Lalu dia memiliki murid yang namanya Lukas. Lalu Markus ini diambil Petrus. Nah, sampai diangkat anak. Makanya Rasul Petrus itu, kalau kita baca Injil itu, detailnya itu, tulisan-tulisan Markus itu sebenarnya adalah apa yang disampaikan Yesus melalui Petrus. Jadi tak terbantahkan. Nah, Petrus menulis surat ini di Roma. Di sana Petrus ada bersama Markus yang disebutnya sebagai anaknya. Meskipun kita tidak tahu banyak tentang akhir hidup Petrus, namun sebuah tradisi yang cukup dipercaya mengatakan bahwa Petrus datang ke ibu kota, lalu mengalami kemartiran selama pemerintahan Kaisar Nero tahun 64 atau 67. Ya. Surat Petrus ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen di perantauan, bab 1 ayat 1, ya, atau yang tersebar, dengan menyebut nama 5 provinsi yang pada pokoknya merangkum seluruh Asia Kecil. Apa yang dikatakan tentang hidup mereka dahulu, bab 1 ayat 14, ayat 18, bab 2 ayat 9 dan seterusnya, bab 4 ayat 3, menyarankan bahwa mereka dahulu kafir. Meskipun tetap mungkin bahwa juga ada orang Kristen keturunan Yahudi di kalangan mereka. Itulah sebabnya maka Petrus menulis suratnya dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah sederhana tetapi tepat dan halus sehingga nampaknya terlalu bermutu untuk dapat dipakai oleh seorang nelayan asal Galilea. Jadi begini, udah tahulah Petrus ini kan nelayan dari Galilea. Kalau suara atau tulisan Yunaninya itu begitu bermutu kan agak
aneh begitu. Berarti kita tahu bahwa yang menulisnya ini Markus, karena Markus itu dia orang terpelajar dan dia tahu berbahasa atau sastra Yunani dan bahasa Yunani. Ya, makanya waktu awal pertama Paulus berangkat menuju ke tanah-tanah ya penginjilan itu, ya, dia menyertai Paulus karena bahasa internasional pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Ya, sedangkan bahasa nasionalnya adalah bahasa Ibrani, lalu bahasa daerahnya adalah bahasa Aram. Orang Galilea pasti pakai bahasa Aram. Sampai ke Yerusalem mereka menggunakan bahasa Ibrani. Jadi seperti itu, ya. Ya sama seperti di Pontianak, ya kan? Pontianak ini kan pasti berbahasa Melayu, minimal mengerti. Tetapi kan bahasanya Indonesia, ya. Tapi logatnya Melayu begitu, Pak. Sampai di Jakarta kan lain lagi logatnya. Logat Yerusalem dan logat Galilea pasti berbeda. Nah, untuk bahasa internasionalnya bahasa Yunani. Nah, kalau sekarang kan bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Ya, kemudian bahasa nasional Indonesia. Nah, bahasa daerah ya logat-logatnya. Kalau orang di Sumatera Utara ya logatnya logat Medan kan begitu. Orang di Flores logatnya Flores, tapi dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi seperti itulah. Nah, lalu jelas bahasa Yunaninya adalah sederhana tetapi tepat dan halus sehingga nampaknya terlalu bermutu untuk dapat dipakai oleh seorang nelayan asal Galilea. Tetapi kali ini kita mengenal nama murid juru tulis yang kiranya menolong dalam mengarang surat itu. Namanya ialah Silwanus. Ya. Ini ada muridnya yang namanya Silwanus. Bab 5 ayat 12 yang umumnya disamakan dengan rekan Paulus yang bernama Silas. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22+. Jadi, ya, Petrus ini juga ditolong atau dibantu oleh Silas atau Silwanus namanya, ya. Maksud tujuan surat ini ialah mempertahankan iman pada mereka yang dituju dan dilanda banyak percobaan. Ada orang yang berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan percobaan itu ialah penganiayaan dari pihak pemerintah. Misalnya dari pihak Kaisar, ya, Domitianus atau bahkan Kaisar Trajanus. Kalau demikian maka surat itu ditulis setelah Petrus meninggal. Tetapi apa yang dikatakan surat itu sekali-kali tidak menyarankan bahwa ada penganiayaan dari pihak pemerintah, apalagi dari pihak Domitianus atau Trajanus. Apa yang dimaksudkan tidak lain kecuali gangguan-gangguan dari pihak lingkungan orang-orang Kristen itu, fitnah dan penghinaan dari pihak mereka yang merasa tersinggung oleh karena orang Kristen tidak mau ikut dalam adat istiadat dan kejahatan akhlak mereka. Ya, bab 2 ayat 12, bab 3 ayat 16, bab 4 ayat 4 sampai 12 sampai 16. Jadi seperti itu ya. Jadi akhlak, ya. Ya. Jadi orang itu beriman dan bertakwa itu untuk membentuk akhlak, ya kan? Jadi kita beriman dan bertakwa kepada Yesus Kristus supaya kita sama seperti Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan akhlak, ya. Jadi memang bahasa ini sering dipakai ya kawan-kawan sebelah, tapi sebenarnya bahasa ini sebenarnya dipakai oleh kita, akhlak itu, ya, karena orang-orang Kristen di Arab ya pakai akhlak. Jadi iman dan takwa itu, ya, pastilah pengaruhnya kepada akhlak kita, ya. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah kata Santo Yakobus itu iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Ah, itu disebut akhlak itu. Jadi dia beriman, dia rajin ke gereja, tetapi di satu sisi dia melakukan tindakan-tindakan kelaliman, kejahatan, tidak punya akhlak gitu. Ya, dia rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi dia tidak punya akhlak, tahu enggak? Ya, dia masih iri dengki dengan orang, marah orang sembarangan dan sebagainya. Nah, ini banyak orang-orang Katolik tidak memahami itu gitu, Pak. Ya, kan sering kita lihat itu. Dia rajin ke gereja melayani, oke, tapi mulutnya ya ampun kebun binatang misalnya. Ah, ya kan? Kemana akhlaknya kan gitu. Di rumah dia marah-marah anaknya ya marah anak tidak masalah misalnya. Tetapi marah anak dengan memaki-maki kebun binatang dan sebagainya, waduh. Kan lalu luntur, ya. Luntur kan. Nah, untuk mengembalikan itu kan dia harus bertobat. Nah, terhadap keaslian 1 Petrus sebagai karangan Petrus masih diketengahkan kesulitan lain, ya. Kesulitan itu ialah rupanya 1 Petrus banyak menggunakan karangan-karangan perjanjian baru lainnya. Khususnya ya Yakobus, kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan Efesus.
Sedangkan anehnya Injil hanya sedikit dipakai. Namun demikian 1 Petrus sering meski secara halus sekalipun menyinggung Injil. Seandainya Injil dengan lebih jelas dikutip, kiranya orang berkata bahwa pengarang berbuat demikian justru dengan maksud supaya suratnya dianggap sebagai karangan Petrus. Adapun hubungan 1 Petrus dengan Yakobus dan Paulus jangan dibesar-besarkan. Tidak ada satupun pokok utama dari surat-surat Paulus, ciri sementara hukum Taurat, tubuh Kristus, dan lain-lain yang tampil dalam 1 Petrus. Banyak pokok yang dikatakan berasal dari Paulus, oleh karena terutama dibahas dalam surat-surat Paulus, kiranya tidak lain dari pokok-pokok yang banyak dibahas dalam teologi gereja purba pada umumnya. Kematian Kristus sebagai penebusan, iman, dan baptisan. Makin banyak ahli menerima bahwa di zaman itu ada rumusan-rumusan tertentu dalam pengajaran agama dan kumpulan-kumpulan ayat-ayat kitab suci, dan semuanya itu mungkin dipakai oleh macam-macam karangan tanpa bergantung satu sama lain. Namun demikian ada beberapa bagian dalam 1 Petrus yang dijiwai oleh Roma dan Efesus. Tetapi hal itu dapat diterima walaupun tidak perlu menolak 1 Petrus sebagai karangan Petrus. Petrus tidak mempunyai keunggulan di bidang teologi seperti Paulus, maka ia dapat menimba dari karangan-karangan Paulus, terutama kalau berbicara kepada kalangan orang Kristen yang meresapkan ajaran Paulus ke dalam hati. Jangan dilupakan pula bahwa juru tulis Petrus yaitu Silwanus adalah murid Paulus juga. Ya, kita tahu kan, Silas itu tadi itu kan, ya, setelah dia tidak lagi, ya, Markus dan Barnabas tidak menyertai Paulus kan ada Silas kan. Nah, perlu masih dicatat pula bahwa di samping kedekatan dengan Paulus ada juga sementara ahli yang menemukan kesamaan antara 1 Petrus dan karangan-karangan lain yang berasal dari lingkungan Petrus, yaitu Injil kedua dan ujangan-ujangan Petrus yang termaktub dalam Kisah Para Rasul. Surat Petrus itu tentu saja mendahului kematiannya dalam tahun 64 atau 67. Namun ada kemungkinan juga bahwa menurut petunjuk-petunjuk Petrus, Silwanus menulis surat ini setelah Petrus meninggal dunia. Jadi Silas itu atau Silwanus itu menulis setelah Petrus meninggal dunia. Karena pada saat itu, ya, Petrus sudah menyampaikan isi dari suratnya, ya. Tetapi sekali lagi kita harus paham penganiayaan terhadap jemaat Kristen itu kan begitu luar biasa. Makanya seperti misalnya Lukas menuliskan beberapa surat dari Paulus itu kan di bajunya, ya. Begitu juga dengan Silwanus atau Silas ini kan bisa jadi di baju-bajunya. Karena kalau dia bawa kertas, dia bawa pena, itu bisa berbahaya. Dulu tidak ada alat perekam. Jangan menyamakan 2000 tahun yang lalu, wah ada alat perekam seperti sekarang. Tape recorder tidak ada. Yang dilakukan oleh Silas dan Lukas pada waktu itu adalah menulis dengan kode sandi-sandinya. Setelah itu baru dia menyadurnya kembali, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kedua rasul ini. Jadi seperti itu. Jadi dugaan semacam itu terutama masuk akal seandainya benar bahwa surat ini sebenarnya terdiri atas beberapa kepingan, antara lain sebuah homili, ya, yang diucapkan dalam rangka upacara baptisan, tetapi ini hanya dugaan belaka yang tak mungkin dibuktikan. Ya. Jadi kita bisa tahu di mana, ya, jelas surat Petrus ini tentu saja mendahului kematiannya. Namun ada kemungkinan juga bahwa menurut petunjuk-petunjuk Petrus, Silwanus menulis surat ini setelah Petrus meninggal dunia lalu mengumumkannya di bawah kewibawaan Petrus. Ya. Jadi meskipun 1 Petrus terutama berisikan nasihat-nasihat praktis, namun ajaran yang termaktub di dalamnya bermutu tinggi. Terdapat di dalamnya sebuah iktisar bagus dari teologi Kristen di zaman itu, dan iktisar itu mengharukan hati justru dalam kesederhanannya. Sebuah gagasan pokok ialah dengan berani dan sabar orang Kristen mesti menanggung percobaan sesuai dengan teladan Kristus sendiri. Bab 2 ayat 21 sampai 25, bab 3 ayat 18, bab 4 ayat 1, sama seperti Kristus, orang Kristen harus menderita dengan berkanjang dan merasa gembira kalau sengsaranya yang disebabkan iman dan kelakuannya yang suci. Bab 2 ayat 19 dan seterusnya, bab 3 ayat 14, bab 4 ayat 12 sampai 19, ya, bab 5 ayat 9. Mereka harus menentang yang jahat dengan kasih sambil mentaati pemerintah sipil. Bab 2 ayat 13 sampai 17, dan dengan lembut dan rendah hati terhadap sekalian orang. Bab 3 ayat 8 sampai 17, bab 4 ayat 7 sampai 19 dan ayat 19. Ada bagian sulit dalam surat ini yang diartikan dengan berbagai cara, yakni bab 3 ayat 19 dan seterusnya. Kemudian bagian dari kitab suci bab 4 ayat 6, pemberitaan atau Injil oleh Kristus
Sementara ahli mengartikannya sebagai pemberitaan keselamatan atau hukuman. Sedangkan roh-roh yang di dalam penjara diartikan entah sebagai orang fasik yang mati di waktu air bah, entah sebagai malaikat-malaikat yang menurut tradisi Alkitabiah dan apokaliptik berdosa. Tetapi bagaimanapun juga, tindakan Tuhan itu ditempatkan di saat wafatnya, dan karena itu nas menjadi dasar utama bagi ajaran tentang turunnya Kristus ke dunia orang mati. Penantian ya kurang tepat. Jadi ada sesuatu yang memang unik ya, dan karena itu nas menjadi dasar utama bagi ajaran tentang turunnya Kristus ke dunia orang mati ya. Nah, tidak dapat diragukan bahwa juga surat kedua memperkenalkan diri sebagai karangan Petrus. Rasul tidak hanya menyebut namanya dalam alamat surat bab 1 ayat 1, tetapi ia pun menyinggung nubuat Yesus tentang kematian Petrus bab 1 ayat 14. Ia pun mengatakan ya bahwa menyaksikan Yesus waktu dimuliakan di gunung bab 1 ayat 16 sampai 18. Ya, bab 1 ayat 16 sampai 18 akhirnya masih menyinggung salah satu suratnya dahulu, dan surat itu kiranya tidak lain kecuali 1 Petrus. Kalau untuk kedua kalinya menulis surat bagi orang yang sama, maka maksudnya rangkap 2 memperingatkan mereka terhadap pengajar-pengajar palsu. Jadi sekali lagi surat Petrus ini mengingatkan atas pengajar-pengajar palsu. Ya, surat Petrus yang kedua ini. Ya. Kita bisa lihat di situ ya. Di ayat 2-nya, dan meredakan kegelisahan mereka yang disebabkan ditundanya parusia Tuhan ya, di bab 3-nya. Tentu saja mungkin bahwa pengajar-pengajar palsu semacam itu dan juga kegelisahan itu muncul di bagian terakhir hidup Petrus. Tetapi ada pertimbangan lain yang membuat orang ragu-ragu tentang keaslian 2 Petrus dan menyarankan bahwa surat itu ditulis di zaman lain. Bahasa 2 Petrus sangat berbeda dengan bahasa 1 Petrus. Bab 2 seluruhnya hanya dengan bebas, meskipun jelas mengulang surat Yudas. Nah, ini keterkaitannya tadi antara surat Yudas dan surat Petrus ya. Kemudian rupanya sudah ada sebuah kumpulan surat-surat Paulus bab 3 ayat 15 dan seterusnya. Kelompok para rasul ditempatkan di tingkat sama dengan kelompok para nabi, dan pengarang rupanya tidak termasuk ke dalam kelompok para rasul bab 3 ayat 2. Nah, ini untuk membandingkan suratnya ya. Pertimbangan-pertimbangan itu membenarkan keraguan yang sejak awal mula ada mengenal 2 Petrus. Dengan pasti surat ini baru mulai dipakai oleh gereja dalam abad ketiga. Jadi tadi sekitar tahun 200 pada abad ketiga. Jadi bapak-bapak yang terkasih, bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, surat-surat Katolik ini tidak dipakai langsung otomatis menjadi kitab suci, tetapi butuh proses. Mengapa? Karena inspirasi Roh Kudus itu yang terkandung di dalam surat-surat ini ya, membutuhkan yang namakan pembuktian-pembuktian, baik pembuktian sejarah dan pembuktian siapa yang menulisnya. Kalau itu ditulis bukan hasil dari para rasul, itu menjadi agak diragukan. Karena itu harus ditulis oleh para rasul, dan memang orang yang menerima firman sabda Tuhan itu langsung dari Yesus Kristus. Ya. Jadi dalam perjanjian baru itu harus dikenal bahwa ya surat-surat Katolik itu ya memang kedekatannya dengan Yesus sendiri. Makanya misalnya surat Yakobus, surat Yudas, orang melihatnya, oh pastilah dia kenal dan dekat dengan Yesus. Begitu dengan Petrus ya. Tetapi harus dilihat juga ada tulisan-tulisan itu mungkin dari murid-muridnya Petrus atau dari muridnya Petrus. Nah, jadi Petrus itu punya murid, lalu punya murid lagi. Nah, tetapi itu hanya adalah suatu tambahan-tambahan untuk meyakinkan bahwa kitab suci itu ditulis berdasarkan ya firman dan sabda Tuhan langsung. Ya. Makanya ada saksi pertama, saksi kedua, dan saksi ketiga. Nah, saksi pertama itu adalah para rasul, saksi kedua itu adalah para murid. Ya. Kemudian saksi ketiga ini, nah ini kadang harus dipahami ya. Saksi ketiga ini ya adalah orang-orang di sekitar Yesus. Makanya kumpulan itu kan para rasul, para murid, dan orang banyak. Ya. Nah, sama seperti Lukas menulisnya itu ya. Dia mencari orang yang terdekat. Saksi pertama Bunda Maria, kemudian orang-orang terdekat, saudara-saudara Yesus, ya kan? Jadi orang-orang di sekitar itu. Ya, karena Lukas itu seorang peneliti, seorang dokter ya. Dia menulis itu secara detail. Maka Theophilus yang mulia, Theophilus itu kan orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Dia tidak diartikan langsung, tapi diserap dari bahasa Yunani, Theophilus yang mulia.
Ya, banyak yang bertanya-tanya. Nanti kita lihat di Kisah Para Rasul, Theophilus yang mulia lagi kan, di surat atau di Kisah Para Rasul itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jelaslah dengan pasti surat ini baru mulai dipakai oleh gereja dalam abad ketiga, dan waktu itu masih ada orang yang belak-belakan menolaknya. Ya, seperti dikatakan oleh Origenes, Eusebius, dan Hieronymus. Pada gilirannya banyak ahli dewasa ini tidak mau menerima bahwa 2 Petrus adalah karangan Petrus, dan kiranya mereka benar juga. Tetapi kalau seorang murid kemudian menggunakan kewibawaan Petrus, maka ia barangkali berhak berbuat demikian. Nah, jadi itu surat 2 Petrus itu, ya. Jadi kalau dituliskan oleh muridnya dan menggunakan kewibawaan dari Petrus, ya tidak masalah. Boleh jadi pengarang termasuk kalangan orang Kristen yang bergantung pada Petrus, atau ia mungkin menggunakan salah satu karangan dari tangan Petrus yang disadur dan dilengkapi dengan pertolongan Yudas. Kalau demikian, pengarang tidak menipu, sebab di zaman dahulu orang mempunyai pandangan lain dari kita mengenai hak pengarang dan boleh tidaknya menggunakan nama orang lain. Bagi kepercayaan kita juga cukup kalau surat ini oleh gereja umum diterima sebagai sebagian dari kitab suci dan karenanya menyampaikan warisan dari zaman para rasul. Maka ajaran 2 Petrus terjamin kebenarannya. Jadi jelas ya. Jadi tidak boleh lagi ada yang meragukan pada zaman sekarang tentang 2 Petrus ini. Dari ajaran jitu boleh disebutkan panggilan orang Kristen untuk mengambil bagian dalam Qadar Ilahi bab 1 ayat 4, ajaran mengenai kitab suci yang diinspirasikan bab 1 ayat 20 dan seterusnya, keyakinan mengenai parusia Tuhan yang akan datang meskipun saatnya ditunda. Parusia itu akan terjadi setelah dunia musnah oleh api dan dunia baru dijadikan di mana terdapat kebenaran, ya, bab 3 ayat 3 sampai 13. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Surat Yakobus, kemudian surat 1 Petrus, surat 2 Petrus ini, kemudian nanti surat Yudas, ya. Ini merupakan suatu jalinan surat-surat Katolik yang luar biasa, ada hubungan, ya, hubungan yang konkret. Nah, kalau untuk surat Yohanes nanti pada minggu depan itu kita akan bahas detail, karena memang dia punya hubungan yang sangat intim dengan Injil Yohanes, karena penulisnya adalah Rasul Yohanes, begitu. Nah, tetapi surat Yakobus, surat Yudas, surat 1 Petrus, surat 2 Petrus ini memiliki keintiman yang kuat karena mereka adalah orang-orang dekat Yesus Kristus dan mereka menyaksikan langsung bagaimana firman sabda Yesus sendiri keluar dari mulutnya. Jadi sekali lagi, kitab suci ini adalah firman dan sabda Tuhan yang harus diaminkan dan harus diterima sebagai, ya, kitab rohani kita atau buku suci kita. Ini benar-benar adalah firman dan sabda Tuhan, surat cinta Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi penyelamatan umat manusia itu karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkan putranya yang kekal untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Nah, maka surat cinta Allah ini, ya, mesti wajib dibaca setiap waktu, setiap saat. Di gereja Katolik jelas, ya. Kita sampai memiliki ritus liturgi sabda. Dan ritus liturgi sabda itu pada misa hari raya Minggu atau hari Minggu itu kan sampai, ya, 3 bacaan. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Itu wajib, ya. Jadi di gereja Katolik yang tetap konsisten melaksanakan itu. Kita tidak melompat-lompat, tetapi kita berdasarkan tahun A, tahun B, tahun C. Nah, tahun ini kita sudah masuk tahun, ya, C. Tahun C, C2. Ya, C2, ya kan? Ya, si Jo sudah bermimpi mungkin. Ya. Jadi dalam 3 tahun itu sebenarnya kita tuntas membaca kitab suci. Jadi tahun A, tahun B, tahun C. Ya, ada tahun A1, tahun A2, itu maksudnya ganjil genap tahunnya. Nah, tahun B1, tahun B2, tahun C1, C2. Sedangkan Injil Yohanes itu pada hari-hari raya, ya, karena Injil iman itu adalah Injil yang ditulis, didesak Rasul Yohanes untuk menulis Injil ini karena, ya, terjadi yang namanya, ya, penyelewengan terhadap ajaran iman kekristenan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi pada saat gereja perdana. Jadi
Jangan heran ada bid'ah-bid'ah atau bidat-bidat yang ada pada Jumat perdana itu. Ya. Jadi ada nabi-nabi palsu juga yang ingin menyelewengkan. Ya wajar kan? Ya. Tidak semua orang yang mengikuti Yesus itu dengan tulus dan murni. Maka Yesus katakan, cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka 5 tugas gereja itu, pengudusan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus untuk kita. Pewartaan itu ya dilaksanakan Yesus Kristus, dia menjadi manusia untuk mewartakan firman dan sabda Allah yang merupakan Yesus sendiri. Kemudian dia melakukan yang namanya koinonia, persekutuan. Dia melibatkan orang-orang dipilihnya, itulah persekutuan, kolegium para rasul kan. Kemudian ada diakonia, pelayanan, dia melayani orang banyak ya. Dia membebaskan orang-orang dari belenggu setan, membebaskan orang dari sakit penyakit, ya kan? Dan itulah baptisan yang diterima orang-orang itu. Karena ya, iblis setan itu sudah mengikat manusia supaya tidak sampai kepada Allah, tetapi tidak bisa. Ya, karena memang setan itu tidak akan bisa masuk lagi ke kerajaan surga karena dia yang menolak dan menghujat Allah sendiri. Ya. Jadi kalau orang fasik itu sudah sama mirip dengan ya kejahatannya seperti setan begitu, Mas. Kemudian ya, jelas di situ ada yang disebut dengan kesaksian iman. Nah, kesaksian martiria itu terjadi sepanjang sejarah mengikuti Yesus Kristus ya. Terjadi kemartiran ya. Nah, disitulah banyak orang-orang ditumpahkan darahnya atau dianiaya sehingga ya kebenaran akan Yesus Kristus itu memang dihalangi oleh 3 hal, dunia, iblis, dan hawa nafsu. Nah, yang sering terjadi hawa nafsu, penyelewengan ajaran kekristenan itu sampai terjadi kan berkali-kali itu ya. Mulai tahun abad pertama terjadi, ada pemisahan lagi ya. Terus ya, tapi yang paling spektakuler ya di tahun 1034 ya, antara gereja barat dan gereja timur. Ya kan? Kemudian tahun 1500-an ya, terjadi reformasi katanya. Kemudian terjadi lagi tuh sekitar tahun 1800-an ya, Anglikan ya. Terus dan sampai pada Konsili Vatikan kedua kan terjadi tuh pemisahan antara ya. Itu adalah sikap perilaku manusia bagaimana mencermati bahwa firman dan sabda Tuhan itu berkembang sesuai dengan kontekstualnya seperti biji sesawi. Tidak mungkin kan penginjilan pada zaman sekarang itu hanya menggunakan cara-cara yang lama ya. Memanggil orang di pasar ya kan, membawa kitab suci, tidak lagi. Sekarang sudah bisa menggunakan media dan orang bisa mengulang-ulang itu. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebagai pengurus lingkungan, pengurus DPP, pengurus kategorial, para penyuluh, para guru agama, ya kan, para aktivis-aktivis, mari kita selalu mewartakan kitab suci ini. Minimal kita membaca ya, bacaan pada hari ini untuk kekuatan sumber kita, spirit kita, bahwa Yesus Kristus selalu menyertai, melindungi ya, dan memberkati kita. Kalau kita tidak mewartakan kitab suci, kita melakukan pendampingan, penyuluhan, bimbingan ya, sama seperti surat kepada jemaat Ibrani kan, kita harus melakukan yang namanya bimbingan, nasihat, dan penghiburan ya. Pertama ya, kita harus berikan nasihat, lalu bimbingan ya, kemudian penghiburan. Baik, terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Terima kasih untuk juga Joe, Pak Sugeng, Bu Susana yang sudah bersedia ya, berpartisipasi, dan semoga apa yang disampaikan ini dapat disampaikan lagi kepada umat ya, dan juga penyuluh-penyuluh lainnya, para pengurus lingkungan, pengurus kategorial, pengurus mahasiswa, unit-unit kegiatan kerohanian mahasiswa, kemudian unit-unit kegiatan ormas-ormas Katolik ya. Semoga dapat mewartakan kitab suci walaupun hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Jangan sampai yang digunjingkan atau digosipkan itu masalah dunia berjam-jam, masalah kitab sucinya enggak. Ya, karena kitab suci itu kalau ingin mengenal Tuhan, mari kita membaca kitab suci, mencintai kitab suci. Terima kasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan pada hari ini, pada kesempatan ini untuk mendalami firman dan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Semoga kami selalu mampu untuk dapat menjadi terang dan garam, dan Engkau selalu menyertai kami untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dimanapun, dalam kondisi apapun, baik untuk diri kami, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat, untuk
semua orang dan semua makhluk. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.